perlukan maupun tidak bisnis. Nah, goal-nya memang untuk mengequip atau melengkapi teman-teman, menyemangati teman-teman untuk bisa memberikan impact kepada komunitasnya masing-masing melalui teknologi. Sedikit penjelasan, mari kita simak dari Rachel Francois selaku Program Manager dari GDSC. Apa itu GDSC? Hi, I'm Rachel. I'm from Google Developers and here to tell you about Google Developer Student Clubs. Google Developer Student Clubs train thousands of student developers globally and work with their communities to solve real-life problems. I'm sure you're curious how it works. Google selects amazing students from across the globe once a year to be a Google Developer Student Club lead and start a club on their campus. These clubs host workshops to help students learn about Google technologies. And they work with local businesses, startups, NGOs, even their universities to build real solutions for real problems. These leads believe knowledge is power and that technology can do extraordinary things for the world. They take on the responsibility to help students learn and empower these students to solve real problems around them. Through this experience, they not only bridge the gap between theory and practice for students, but leave a legacy of impact. Join us in building a global community for students. Ya, tadi secara sekilas tentang program GDSC dan para leads terpilih memang merupakan orang yang sangat terpilih gitu ya. Kita ada ratusan pendaftar dan mereka yang menjadi lead saat ini adalah orang-orang yang setelah melewati proses seleksi yang cukup ketat. Jadi selamat juga untuk para leads-nya, selamat bergabung juga untuk teman-teman di sini ke komunitas global dari GDSC itu sendiri. Nah, salah satu acara atau salah satu event utama yang ada di GDSC adalah Solution Challenge. Ini adalah sebuah acara tahunan, ya setiap tahun ada, yang bisa diikuti oleh para mahasiswa ataupun students dari GDSC community seluruh dunia untuk menciptakan sebuah solusi ya untuk lokal community-nya yang tentunya sesuai dengan SDGs dari PBB. Ada 17 Sustainable Development Goals yang teman-teman bisa pelajari dan kami mengencourage teman-teman untuk memecahkan permasalahan tersebut menggunakan Google Technologies. Mungkin kita bisa simak dulu sekilas tentang Solution Challenge di video berikut ini. Oh. Ya, video tadi saya ambil dari video tahun lalu, jadi masih ada tanggalnya ya, di Maret 2023, tapi untuk yang untuk yang GDSC yang sekarang akan mulai mungkin di tahun depan, kemungkinan akan ada di bulan-bulan yang sama di sekitar Maret 2024. Yang saya tahu nanti kita akan ada info sessionnya di awal tahun 2024. Oke, jadi GDSC Solution Challenge tadi udah di-mention sedikit, bikin solusi untuk permasalahan yang ada di lokal gitu ya, dan teman-teman bisa mendapatkan kesempatan baik dari hadiah maupun yang berupa salah satunya berupa uang gitu ya, dan juga ada kemungkinan
untuk teman-teman bisa mendapatkan mentorship langsung dari Google untuk meningkatkan atau mengembangkan solusi yang teman-teman punya. Kemudian langkah awalnya bagaimana? Langkah awalnya adalah carilah masalah. Oke, itu terdengar agak negatif ya, tapi maksudnya carilah masalah untuk dipecahkan di sekitar teman-teman yang mungkin menjadi keresahannya teman-teman, sehingga worth it atau kayaknya wah ini memang sesuatu yang meresahkan saya, di lingkungan saya ini sangat perlu dipecahkan menggunakan dengan teknologi. Di tahun lalu kita dari Indonesia ada salah satu tim yang memenangkan Solution Challenge masuk hingga top 3. Nah, jadi Wonder Reader ini menciptakan sebuah alat braille yang membantu tunanetra gitu ya untuk berkomunikasi dengan gurunya atau pengajarnya untuk mengerjakan ujian. Bagaimana persisnya? Mari kita simak video berikut ini. Since 1824, Braille has been the standard written language for the visually impaired. The medium has continued to evolve following technology. However, due to recent development of text-to-speech technology, the interest for learning Braille has decreased, thus causing it to be potentially lost in the future. Braille masih digunakan untuk tunanetra, terutama bagi tunanetra yang baru mengenal Braille dan untuk buku-buku eksakta. Along with that, modern Braille devices are not as easily affordable for third world countries. Introducing Wonder Reader V2. Wonder Reader is not just for learning Braille, it's for empowerment. As an accessible 3D printed Braille reader, Wonder Reader improves the educational opportunities for visually impaired individuals. All of this is an effort to reduce the gap in educational opportunities for visually impaired individuals. Wonder Reader directly communicates with the Android mobile app designed for teachers to communicate to students. The teacher can send their custom pre-made questions, which will appear on the student's device. The student can then reply with an answer which the teacher can easily see and check. Students can type their answer with Wonder Reader's built-in Braille keyboard, as well as use the button to listen to the question. After rounds of testing, we have some improvements coming in. A new iteration of the Wonder Reader device that takes into account the user's needs. Our companion app is now native on Android, making it easily accessible anywhere. Firebase stores teacher and question data for effortless scalability. Bluetooth Low Energy is used to connect and communicate between the app and the device, and allows for multiple device support. Google's text-to-speech API is used to create realistic-sounding voices. Question 11 plus 13. With our future aim of slowly expanding our reach to potential partners worldwide, Wonder Reader will be able to help visually impaired people all over the world to learn and grow. It's a tool that truly lives up to its name, Wonder Reader. Ya, itu merupakan alat yang luar biasa sekali, hasil karya dari teman-teman Binus University International ya. Jadi, saya sangat berharap nanti ada teman-teman dari chapternya yang mengikuti acara ini juga dan menghadirkan ide-ide yang keren untuk membangun Republik ini. Kemudian, ini ada pertanyaan yang tentunya saya ingin tanyakan kepada teman-teman semua ketika berpartisipasi di GDSI. Apa yang teman-teman ingin capai dan tentunya GDSI-nya capai? Di akhir tahun biasanya kita punya satu slide khusus gitu ya untuk tiap chapter untuk menunjukkan apa yang sudah dilakukan, apa kira-kira yang menjadi accomplishment atau pencapaiannya. Dan ini adalah contoh dari Binus University International tahun lalu dengan hosted the events, bekerjasama dengan yang lain, termasuk salah satu leads perempuan pertama di kampusnya, dan top 3 Solution Challenge global. Jadi saya sangat menantikan apa yang kira-kira jadi si slide-nya chapter GDSI teman-teman semua. Saya ingin menutup sesi saya dengan quotes dari Tony Robbins ini. The only limit to your impact is your imagination and commitment. Impact yang teman-teman bisa hadirkan buat komunitas teman-teman, kampus teman-teman, kehidupan teman-teman juga hanya akan dibatasi oleh imajinasi sebagai pusat kreativitas kalian dan komitmen. Komitmen untuk memulai dan komitmen untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Jadi, tunggu apa lagi? Pastikan teman-teman bisa berkomitmen dan memiliki imajinasi yang tinggi untuk memberikan impact yang luar biasa di GDSI. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke guys.
Udah selesai penjelasan dari Mas Danang. Oke, next slide. Mungkin penjelasan dari Mas Danang udah sangat jelas dan sangat clear ya guys. Kalian pasti udah langsung ngerti tuh GDSC apa. Dan ternyata main purpose dari GDSC itu adalah Google Solution Challenge. Ya kan. Nah, di sini aku mau sedikit informasi aja tentang GDSC UMSU. Jadi, seperti kata Mas Danang tadi, GDSC itu basisnya universitas, bentuknya komunitas. Jadi GDSC UMSU itu basisnya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. GDSC UMSU terbentuk di tahun lalu, yaitu 2022, diketuai oleh Bang Elza Ahmad Raihan. Boleh saya hai dong Bang Elza? Ada Bang Elza nggak? Oh, nggak ada ya kayaknya. Bang Elza ini nantinya akan untuk chapter ini beliau menjadi co-lead GDSC UMSU. Itu ya guys, sedikit informasi. Oke, next slide. Nah, visi misi dari GDSC UMSU itu sama dengan value yang diberikan oleh GDSC, yaitu connect, learn, and grow. Jadi kita sama-sama terhubung, sama-sama belajar dengan metode peer-to-peer tadi, yaitu belajar antar sesama. Jadi kita meskipun skill kita beda-beda, kita bisa sama-sama mendapatkan ilmu, sama-sama mengembangkan ilmu gitu ya guys. Terus juga grow. Kita bisa tumbuh, bisa mengembangkan banyak ilmu dari apa yang kita pelajari, dari relasi yang kita bangun, kayak gitu guys. Oke, next. Berikut ini adalah event-event dari Google yang biasanya ada setiap tahun itu selalu ada. Itu yang pertama ada juara GCP. Yang kedua yang sedang berlangsung saat ini tuh juara Android. Itu dibuka dari 7 Oktober kemarin sampai 4 November nanti. Mana tahu teman-teman ada yang pengen nyoba-nyoba, daftar dari sekarang mungkin kepepet banget ya. Tapi nggak apa-apa guys. Mana tahu biar kalian tahu aja dulu sistemnya kayak apa. Nanti tahun depan ikut versi seriusnya mungkin bisa guys. Terus ada Bangkit, ada The Fest. The Fest nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh guest speaker kita Bang Vicky Firmansyah. Kemudian yang terakhir, kemudian ada Google Solution Challenge. Itu aku harap kita GDSC UMSU bisa mengirimkan tim untuk ikut Google Solution Challenge nantinya ya guys. Dan masih banyak event-event lainnya. Oke, next. Nah, untuk aktivitas dari GDSC UMSU sendiri, di sini aku gambarin secara umumnya aja, secara kasarnya. Itu aku bagi menjadi 3 kuartal. Kuartal pertama itu getting started, berarti kita memulai chapter ini. Yang pastinya di dalamnya bakalan ada workshop, bakalan ada study jam, dan event-event lainnya. Kemudian di kuartal kedua itu GSC preparation, jadi kita mempersiapkan Google Solution Challenge. Pasti bakalan ada juga workshop, bakalan ada study jam, tapi kita bakalan buat itu, topik-topiknya itu sebagai bekal untuk Google Solution Challenge. Kemudian untuk kuartal ketiga, kita post GSC dan evaluasi GSC-nya dan evaluasi GDSC kita, dan mungkin juga ada transfer transfer ilmu gitu, transfer pengetahuan tentang GDSC ini ke kalian sebagai member yang mungkin nanti bakalan jadi pengurus GDSC selanjutnya gitu guys. Oke, next. Nah, struktur dari GDSC UMSU itu sendiri ada 2. Yang pertama itu core team. Jadi core team ini adalah orang-orang yang mengelola GDSC UMSU itu sendiri, orang-orang yang kerjanya di balik layar gitu ya guys. Oke, next. Dan yang kedua ada member. Member itu orang-orang yang tertarik untuk belajar tentang teknologi, especially for Google Technologies. Terus juga orang-orang yang bakalan enjoy sama berbagai event yang bakal dilaksanain, yang bakal dibuat oleh GDSC UMSU. Dan mereka ini, orang-orang ini yang akan menentukan kesuksesan dari GDSC UMSU itu sendiri.
Dan yang pastinya officially be part of GDSC UMSU. Jadi kalian harus terdaftar dulu sebagai member kalau mau diakui sebagai member, ya kan? Kayak gitu kan. Oke, next. Oke, core team introduction. Kita bakal kenalan sama core team. Di sini ada 4 divisi untuk GDSC UMSU. Yang pertama itu ada divisi Curriculum Research and Development. Divisi ini itu yang mengatur kurikulum pembelajaran GDSC UMSU. Mereka itu adalah Bang Yoga Pramana, kemudian ada Bang Muhammad Iqbal Faiz, dan Bang Muhammad El Fikri. Apakah ada orang-orangnya di sini? Mungkin bisa raise hand, guys. Oke. Kemudian divisi yang kedua itu ada Partnership and Event. Partnership and Event dari namanya udah ketahuan kayaknya ya, apa kegiatannya, apa yang dilaksanakan, apa kerjanya gitu ya kan. Jadi mereka ini yang ngurusin event, mulai dari rundown, terus yang nyari speaker juga, itu orang-orang dari Partnership and Event. Terus isinya itu ada Bang Muhammad Rizky Pratama, ada Bang Agita Muhammad Ramadan, ada Kak Septina Dinanti, ada Kak Nurul Syakila, dan Bang Dimas Hawari yang sebagai moderator hari ini. Kemudian divisi selanjutnya itu ada Community Management. Community Management ini yang memanage komunitas GDSC UMSU. Jadi kalau misalnya kalian ada permasalahan, ada yang ingin ditanyain, atau bahkan request event, bisa langsung ke bagian Community Management. Orang-orangnya itu ada Bang Farhan Al-Iksan, ada Bang Farizi Erlangga, ada Kak Nabila Amelia Siregar. Dan yang terakhir ada Divisi Media and Creative. Divisi ini itu yang mengatur, yang mengelola sosial media kita. Semua sosial media GDSC UMSU. Dan orang-orang yang paling kreatif pastinya. Jadi di dalamnya tuh ada Kak Anissa Medinasari, ada Bang Dimas Prayoga, ada Kak Noni Anggraini, dan Bang Fikri Febrian, dan juga Bang Ilham Mufid. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu aja sesi dari aku. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung dicatat aja, nanti dikirim lewat link Slido, kita bakal jawab di sesi Q&A nanti ya guys. Oke, mungkin itu aja dari aku, lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, itu dari lead kita ya. Semoga kita semua paham tadi ya. Kalau belum paham, diingatkan kembali. Tadi sudah di-share link untuk Q&A-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke break. Ya, let's take a break. Jadi di sini saya menginfokan kita break 10 menit. Jangan keluar dari Zoom ini. Boleh, misalnya ada yang belum sholat, boleh sholat dulu, atau pengen ke kamar mandi, boleh. Oke. Nanti ini akan ada countdown-nya. Kalau countdown-nya udah selesai, silakan kembali lagi. Oke, thank you. Silakan take a break.
Oke, breaknya udah selesai, yang udah sholat alhamdulillah, mungkin ada juga yang udah kamar mandi alhamdulillah, udah lega ya. Nah, selanjutnya kita sore ini udah kedatangan tamu dari satu komunitas juga, namanya Google Developer Groups. Nah, kebetulan hari ini Bang Fikih nih yang jadi perwakilannya. Bang Fikih, udah ada? Halo Bang Fikih. Oke, halo Oh, guys. ketemu lagi ya Bang di kesempatan yang lain. Gimana Bang Fikih? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah siap untuk menyampaikan materinya? Boleh? Ayo. Oke, silahkan Bang Fikih. Oke, boleh aku yang share screen aja nggak biar lebih enak kontrolnya. Soalnya kan ada yang mau dipercepat, ada yang mau diperlambat gitu. Oke, Silakan Bang. video. Aku tutup dulu tab-tab yang mencurigakan. Oke, oke. Banyak banyak. Gitu. Oke, sebentar. Sampai slide dulu. Oke, apakah sudah bisa dilihat? Oke, mantap Bang. Udah jelas. Oke, Siap. aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu. Jadi sebelumnya terima kasih teman-teman GDSC UMSO dari Tasya, aka Siti, gitu ya, yang udah dan teman-teman core timnya yang udah ngundang ngajakin aku untuk sharing Google Developer Ecosystem, Networking, and Learning with Google. Nah, mungkin ada uh, dosen pembimbing mungkin kalau berhadir, Bu Yosi izin uh, saya bawakan ini. Gitu. Oke, kita mulai. Oh ya, aku Vicky Firmansyah, uh, seorang backend engineer di Extend Indonesia. Uh, CTO juga di Tesmed. Tesmed itu uh, startup pemula yang lagi ikut funding di 1000 startup. Lalu member di Masyarakat Bioinformatika dan Biodiversitas Indonesia, juga organizer di Google Developer Groups Medan, juga aktif di open source community. Lalu untuk technical background itu uh, hal-hal yang terkait dengan backend, infrastruktur as a service, platform as a service, cloud, DevOps, dan sebagainya. Nah, ini bisa dibuka website sendiri. Gitu. Itu ada bio lah untuk aku. Oke, next. Sebagai catatan, ini dibantu bikin dengan Bard. Jadi ya, terima kasih Bard. Oke, jadi teman-teman boleh ikut slide-nya yang udah aku siapkan di sini. Boleh join, lalu eh, kasih polling interest teman-teman itu di mana. Gitu mungkin nanti ini bakal tahu tuh, oh, path dari learning yang dibawa di DSC itu bakal ke arah mana. Gitu. Silakan join slide-nya yang aku share di layar ini. Lalu isi interestnya teman-teman, misal cloud kah, atau web kah, atau Android gitu. Jadi teman-teman tidak kita tahu nih interestnya teman-teman itu di mana gitu. Oke, ada yang web. Yang lain boleh ikutan, silakan. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kayaknya ada yang dua di web. Kita ada 80 orang, keren banget. Oke, ada Android.
Oke, banyak yang web ya. Oke, mungkin nanti workshop atau sesi-sesi yang lain dari GDC USU mungkin tuh bisa tuh diarahin ke interestnya para member gitu. Jadi relate dan pesertanya juga antusias. Gitu. Oke, ini sambil teman-teman yang udah join slide itu silakan diisi aja. Oke, bagus ada yang cloud. Nah, jadi background aku juga di cloud gitu. Oke, next. Nah, di sesi kali ini di info session kita bakal bahas introduction tadi, lalu GDSC Journey, aku selaku aku juga alumni GDSC USU, lalu IT roles in the startups. Nah, nanti aku spesifikin ke role backend developer, lalu build developer ecosystem, dan yang terakhir DevFest Medan 2023. Oke. Nah, sekilas tentang GDSC tadi udah di opening juga sama Siti, sorry Tasya. Tadi juga dibawa sama Mas Danang selaku Community Manager untuk Indonesia sama Brunei. Nah, eh, GDSC itu ngapain aja tadi pun udah jelaskan gitu. Nanti ini aku tulis lagi GDSC itu bikin aktivitas dan event yang mendukung pengembangan teknologi untuk sorry ini ada usunya UMSU gitu. Jadi untuk eh, teman-teman yang suka dengan teknologi gitu, terutama teknologi daripada Google gitu. Lalu kegiatannya itu meliputi seminar, workshop, juga tech talks dan sebagainya. Itu info session, nah termasuk kayak gini. Gitu. Jadi bakal banyak event yang bakal dibuat sama GDC UMSU. Nah, lalu ini yang kami lakuin di eh, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sorry. Nah, ada workshop gitu kan, ada webinar, ada workshopnya itu series gitu. Lalu ada info session, career talks, ada Android Study Jam, Cloud Study Jam, ada collab juga sama GDSC kampus lain seperti itu. Nah, oke. Positifnya apa gitu kan. Jadi GDSC UMSU itu nanti bakal ngefasilitasi kolaborasi di antara teman-teman mahasiswa dengan uh, lokal community gitu. Sebenarnya banyak sekali developer lokal di Medan, cuman ya mungkin show up-nya itu kurang gitu. Nah, nanti mungkin melalui GDSC itu bakal berpartner sama lokal community atau lokal company juga di Medan gitu kan. Nah, bisa eh, kolaborasi dengan mereka gitu. Nggak cuman di ini ya, tapi kalau ceritanya di USU kemarin itu ya sampai ada yang magang gitu, bahkan membernya di perusahaan itu gitu. Jadi partneran itu ya outputnya ada member atau dari GDSC yang magang di perusahaan itu, gitu. Jadi kan keren gitu. Nah, lalu di technical skills, selain technical skills, GDSC juga eh, assist dan ngebantu teman-teman member untuk development soft skill seperti itu, seperti leadership. Nah, mungkin nanti kalau memang mau diarahkan ke solution challenge gitu kan, nah itu kan bentuknya kan per tim-tim gitu. Nah, ya teman-teman bakal developing leadership juga di situ. Nah, lalu ada resource. Nah, resource ini ketika teman-teman GDSC itu partner sama eh, contoh coding, sorry, di coding atau Hacktivate atau Skillful atau segala macam gitu kan. Nah, ada beberapa kelas yang memang eksklusif ketika partneran dengan GDSC seperti itu. Jadi kelas yang mungkin harusnya bayar gitu kan, nah gratis gitu. Nah, itu kan salah satu positif yang bisa kita dapatkan ketika join ke GDSC. Nah, yang terakhir itu tadi sorry ada partnership with teknologi company gitu. Jadi ada kesempatan untuk intern kerja sampingan, ada juga sampai ya kalau memang dia oke gitu kan diteruskan sama perusahaan bakal jadi pegawai tetap, gitu. Jadi full time job. Nah, jadi kuncinya itu ya secara secara tidak langsung ya networking yang bakal kita bangun sama-sama di sini gitu. Nah, ini ini gak ada gambarnya sebenarnya, ini cuma titel-titelnya.
di awal aku diajak gitu. Jadi ikut join GDSC, lalu aku di situ di bagian eh, apa namanya aset gitu ya. Jadi untuk semua akun, untuk mungkin sekarang event lah gitu, bagian event gitu kan. Itu role-nya. Jadi ketika ada event ya aku nanti yang setupkan event untuk live streaming dan sebagainya seperti itu. Nah, kita hampir ikut Solution Challenge karena mungkin pandemi gitu kan. Ketika kami jadi lead dan core team gitu kan, jadi itu pandemi, memang full pandemi di awal-awal. Jadi emang nggak bisa kemana-mana. Jadi untuk interaksi juga untuk diskusi ya batasannya ya online gitu kan. eh Lalu career dan networking opportunities gitu, dan s- memang benar gitu. Salah satunya mungkin yang aku ceritain si lead daripada GDSC USU tahun lalu, Cynthia gitu kan. eh beliau lead gitu kan sebelumnya, dan sekarang beliau juga di ISMA ya. Nah, ISMA di PISA gitu. Jadi eh, apa yang dia itu bisa bawa GDSC USU ke eh, journey-nya dia selanjutnya seperti itu, opportunity selanjutnya. Nah, tadi yang tentang partnering dengan company, lalu ada internship dan sebagainya, opportunity untuk itu. Nah, si Cynthia ini yang salah satunya gitu. Lead daripada GDSC. Nanti di UMSU kalau partner dengan company lain pun bakal dapat benefit seperti itu. Nah, selanjutnya ini diulang lagi opportunity-nya. Ada technical trading kalau ada workshop gitu kan, mau online mau offline, ada professional network, lalu access to resource, practical experience, career opportunity, community empowerment, recognition and prestige. Jadi ya keren gitu ya. Jadi mungkin ya organisasi ini, mohon maaf ya, tanpa menyinggung organisasi kampus yang lain gitu ya. Jadi mungkin ya mungkin lebih keren gitu. Oh, ini organisasinya di bawah Google nih gitu ya, meskipun secara tidak langsung satu arah kepada Google. Oke, sorry. Jadi ada kucing. Nah, eh, lalu education beyond the classroom, ada friendship and social activities, encouragement for innovation gitu. Oke, next. Nah, cerita tentang IT roles di startups gitu kan, terutama di backend developer. Aku spesifik bahas backend ya, nggak mungkin kalau aku cerita yang role lain ya mungkin ya kulit-kulitnya aja gitu kan. Nah, eh, perlu diperhatiin juga kalau eh, tiap company, tiap perusahaan itu punya eh, title atau role-nya itu masing-masing gitu. Job desk-nya pun masing-masing gitu. Nah, role-nya beda-beda gitu. Misal aku ini backend di sini mungkin bakal pegang server juga gitu kan, atau pegang deployment segala macam. Nah, kan lengkap tuh sama DevOps. Nah, mungkin di company lain itu memang ada role spesifik untuk DevOps-nya gitu. Nah, yang seperti itu perlu kita garis bawahi dulu. Oke. Nah, backend itu apa? Jadi si backend developer itu adalah seorang yang nge-develop dan nge-maintaining atau yang nge-development terus sistem back-end dari sebuah aplikasi ataupun dari sebuah sistem gitu. Nah, eh, tugasnya adalah dia itu server development, ngembangin server, database management, request processing, security, dan performance optimization. Nah, jadi dia kalau backend dia bakal interaksi sama API dan segala macam. Dia itu bakal bermain ke role yang penting gitu kan, karena dia memastikan aplikasi itu bakal jalan dengan efisien, secure, dan provide good experience. Nah, kelebihannya salah satunya adalah seorang backend itu harus paham core bisnis dari satu aplikasi gitu. Misal kita mau bikin aplikasi kasir misalkan, nah kita ya harus tahu proses transaksi yang ada di belakangnya itu kayak mana. Jadi seperti itu. Jadi backend itu orang yang penting gitu, karena dia yang tahu model di belakangnya itu bekerja itu seperti apa. Seperti itu. Nah, require skill and knowledge.
ini beda tempat juga beda apa yang harus dipelajari gitu ya. Programming language itu harus gitu ya, cuman tidak usah semuanya, tapi spesifik gitu kan, mastering dulu satu hal baru kita bisa adaptasi ke bahasa yang lain seperti itu. Jadi enggak all in ke semuanya mau dipelajarin, tapi pelajari dulu satu, ya nanti kita bakal adaptasi ke bahasa yang lain. Dan sesuaikan juga sama case projectnya gitu. Nah, misal mau project yang simple ya, maksud kita harus pakai bahasa yang terlalu eh, ribet dan sebagainya gitu. Terus ada database management, ada MongoDB untuk yang NoSQL, ada Postgre, ada MySQL. Lalu untuk yang sekarang udah tren microservice architecture gitu. Jadi banyak service, sorry, dari satu fitur banyak service di bawahnya seperti itu. Jadi tiap tiap action itu punya service-nya masing-masing. Jadi ketika satu service itu mati ya aplikasi itu nggak bakal down semuanya seperti itu. Jadi juga mempercepat yang namanya itu development gitu. Semua orang punya tanggung jawabnya ke service masing-masing gitu. Jadi ketika timeline-nya itu dibuat gitu kan sampai tanggal segini 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 ya service itu udah jadi secara serentak gitu. Jadi nggak perlu nunggu satu, nunggu satu, nunggu satu, nunggu satu. Lalu ada security, knowledge and securing application and data, ada code optimization, jelas. Jadi clean code itu penting, dokumentasi di tiap codingan. Habis itu juga code yang bisa di scalabilitaskan. Jadi mungkin kalau teman-teman yang kenal yang namanya itu PHP gitu kan, nah ya itu kan OOP ya mungkin kita bisa bikin satu interface atau apa yang memang bisa dipakai eh, di kelas-kelas yang lain seperti itu. Nah, lalu jadi ya kita ngembanginnya pun bakal lebih enak seperti itu. Nah, lalu ada cloud service, ada AWS, ada Google Cloud sama Azure. Silakan dipilih satu karena itu sama saja semuanya, itu sama-sama cloud. Lalu analytical skill untuk menganalisis masalah sama data driven decision making. Kadang di satu ya pasti ada masalah lah gitu kan. Gak mungkin dong lurus-lurus aja kalau di kerjaan gitu. Misal user ngelakuin transaksi nih, dia check out barang. Nah, eh, dapat barang, loh kok pembayarannya belum bisa gitu kan. Dia udah mau ngeklik tuh tombol pembayaran, tapi kok malah error atau segala macam. Nah, di situ kan kita tuh bisa salah satu caranya mungkin kita buat logger. Nah, dia nge-hit apa gitu kan, dia saat apa, saat apa. Nah, dari situ kita tahu tuh, oh dari data yang udah kita dapat, ternyata mungkin saldo dia kurang atau stoknya itu udah habis, jadi nggak bisa di check out, nggak bisa dibayar gitu. Nah, jadi kita tuh ya karena kita tahu core daripada satu bisnis dari satu fitur itu ya akhirnya kita harus bisa ngejawab ataupun menganalisis masalah daripada itu. Itu. Nah, lalu challenge and opportunity, gitu kan. Challenge-nya itu adalah security sama privacy jelas karena ya mungkin di Indonesia itu masih belum ini ya belum terlalu intens gitu kan. Jadi eh, kalau bisa besok siap ya besok siap gitu. Jadi untuk hal-hal yang kecil seperti itu mungkin masih diabaikan gitu. Nah, itu challenge-nya. Tapi kita tetap harus care tetap itu terhadap itu. Nah, gimana caranya? Ya mungkin ada yang namanya itu access control. Ketika aku nggak bisa mengakses apa yang orang lain akses gitu. Nah, bahkan bukan cuma dari tampilan aja, tapi dari sisi backend-nya, dari sisi database-nya, dari sisi API-nya, seperti itu. Nah, itu yang namanya access control dan sebagainya. Oke. Lalu ada managing server scalability as user numbers grow. Nah, kita oke lah mungkin standar case-nya itu ya ketika ada promo 11 22 33 44 gitu kan 10 10 11 11 gitu. Nah, eh itu ya mungkin secara sederhana ketika usernya itu banyak yang akses ya kan. Nah, servernya itu bakal scalable secara vertikal ataupun horizontal gitu. Mungkin ya vertikal
gitu. Karena untuk vertikal, horizontal gitu, horizontal scalability. Jadi mungkin ya ini case-nya itu ya ketika pakai microservice. Jadi ketika memang banyak akses ke service-nya, nah service-nya itu bakal di-deploy secara otomatis ke banyak server baru gitu. Jadi nggak bakal ada lemot gitu. Nah, itu. Nah, salah satunya nanti case-nya itu ada misal nih ada sistem untuk pemilu misalkan, misal pemilu itu online gitu kan. Nah, kan banyak tuh yang akses. Gitu. Jadi eh, apa namanya? Ya ketika di hari H ya itu bakal di-upgrade server sebesar-besarnya seperti itu. Nah, kenapa harus di scalability juga? Karena ya ketika development kan ya kita nggak perlu server yang gede-gede. Gitu. Ya, mungkin kita pakai server deployment aja, server development aja yang mungkin ya RAM 2 giga atau CPU-nya yang berapa gitu kan. Jadi untuk server development, untuk tes dan sebagainya nanti ketika naik ke production baru harus bisa di scalability seperti itu. Nah, lalu optimizing for seamless user experience. Apa yang eh, ini sebenarnya agak front end gitu. Jadi performa ketika tampil di mobile itu challenge juga ketika tampil di web gitu. Nah, kan sekarang aplikasi hybrid gitu kan. Meskipun bahasa untuk front end-nya itu ya misal Flutter gitu kan bisa mobile, bisa web gitu kan. Tapi kan mungkin back end-nya ya kita harus tahu juga gitu. Ketika yang akses mobile nanti dia itu bakal pakai yang ini, yang ini, yang ini. Ketika yang akses di mobile, yang di web gitu kan, ya akses yang ini. Dan kenapa seperti itu? Ya kan nggak semuanya harus tampilin di mobile. Itu mungkin untuk sisi admin dari web gitu kan, kayak sisi mobile, user biasa ya dari mobile. Nah, performance-nya itu yang jadi challenge. Gitu. Lalu ada opportunity shaping the core functionality of product. Jadi kita tahu core daripada produk, lalu implement innovative solution. Kemarin aku ada ngobrol sama CTO dari Gamar. Dengan kita tahu, kita tuh nggak perlu ngobrol sama orang, sama departemen lain di satu perusahaan. Kita cuma perlu ngobrol sama eh, IT daripada perusahaan itu, maka kita bakal tahu seluruh kondisi daripada perusahaan itu. Gitu. Jadi karena dia si orang IT ini kan biasanya gitu kan implementing, sorry kayaknya nggak nyambung sih. Oke, kita next aja. Contributing to a startup growth and contributing to a startup success and growth. Tambahan satu lagi, gajinya gede, udah itu aja. Nah, mungkin ya gajinya itu bakal sedikit lebih besar daripada eh, role yang lain seperti itu. Itu pertimbangannya. Oke, lanjut. Ada gimana caranya? Nah, itu kan yang pertama itu bisa intern. Mungkin nanti ketika si teman-teman GDSC itu partneran sama lokal company atau enggak harus lokal sih, ya kalau emang dari luar pun ngajak partneran juga open gitu kan. Intern di perusahaan ya kan itu bisa jadi eh, waktu untuk kita belajar gitu. Lalu side project gitu, misal ada joki skripsi gitu kan, ya mungkin ya butuh API di situ, butuh database management di situ, lalu ada contribution to team, portfolio development. Jadi ketika bikin portfolio ya kita bisa sekalian belajar di situ. Nah, yang terakhir itu ada works experience. Jadi langsung ke dunia kerja gitu, learning by doing gitu. Jadi ketika kita dikasih tugas gitu kan, kamu bikin A B C D gitu kan, nah sambil belajar di situ itu ketika kerja gitu. Nah, sarannya eh, belajar dasar gitu. Kenapa dasar itu penting? Karena kita tuh nggak bisa lompat langsung ke eh, yang lebih tinggi gitu. Kita tuh nggak bisa langsung lompat ke yang lain-lain gitu, karena kita misal bahkan kalau kita nggak tahu dasarnya gitu. Nah, dasarnya kayak mana? Misal untuk back end ya mungkin dia harus tahu functional programming, dia harus tahu object oriented programming gitu kan. Habis itu dia tahu basic-basicnya untuk query database gitu kan. Dan ketika dia handal di situ, nah
dia itu ya tinggal maunya aja, dia mau apa di satu bahasa atau framework gitu. Itulah pentingnya belajar basicnya dulu gitu. Lalu jangan takut untuk nanya gitu kan, banyak teman-teman yang dari satu pertanyaan bisa jadi sebuah diskusi gitu. Learn a programming language. Eh, Belajar satu bahasa untuk belajar banyak bahasa yang lain gitu. Dan misal teman-teman itu fokus sama PHP yang sekarang gitu, mungkin yang kalangan mahasiswa masih di PHP atau JavaScript atau TypeScript, ya udah fokus di situ, development diri di situ gitu kan. Jadi kita tahu how to make sama how to use-nya dari satu project dari PHP atau JavaScript yang kita bikin. Nah, ketika kita mau pindah gitu kan, kita nih mau pakai pindah deh ke Python, ke Django, Django, ya kita tahu, kita bisa ngebayangin ketika aku bikin ABCD di PHP, Laravel gitu kan. Nah, kayak mana aku bikin di framework yang lain dengan bahasa yang lainnya. Tinggal ya searching aja gitu, how to bikin uh, CRL, how to calling HTTP, how to calling bla 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 gitu, how to integrate database. Nah, ketika kita tahu konsep dari how to make-nya itu ya kita udah gampang seperti itu. Nah, caranya ya fokus dulu ke satu bahasa gitu. Understand architecture, lalu ada practical experience, clean code, jangan lupa clean code. Tapi it's okay, itu mungkin untuk meraih satu satu apa namanya, satu role untuk sorry, untuk satu step untuk bisa jadi seorang clean coder gitu ya, itu butuh waktu gitu. Jadi ya sering berjalannya waktu ya pasti itu bakal eh, terbiasa lah gitu kan untuk bikin dokumentasi di satu function yang dibuat dan sebagainya. Lalu networking, teman-teman kadang eh, biasanya ya banyak yang ya diam-diam aja gitu, dia solo player gitu ya, it's okay, cuman ya kalau bisa share share and apa give and give give and given ya gitu. Jadi kita kita sharing, kita juga bisa dapat something dari orang lain gitu. Dan ketika kita itu ya kita punya banyak teman gitu kan, dan lebih cepat lagi untuk grow up-nya gitu. Kalau ada soft skill development, jangan takut untuk gagal gitu. Kenapa? Karena ya gagal itu udah biasa gitu. Gagal itu udah tangan sebenarnya gitu kan. Dan ya tinggal nunggu momen aja untuk kita bisa ke titik suksesnya seperti itu. Nah, kayak motivator-motivator gitu ya. Jadi eh, nggak, aku bukan motivator tapi itu gitu ya, semua gagal gitu. Gagal itu udah jelas, tinggal satu momennya aja kita untuk suksesnya gitu. Lalu ada bikin portofolio. Nah, portofolio itu penting. Nah, tapi gimana untuk backend? Nah, untuk backend itu kita bisa bikin portofolionya itu open source project. Jadi kita contribute ke GitHub gitu kan, kan nampak tuh komitannya dan segala macam. Lalu bisa juga kita bikin open API gitu ya. Misal nih data data API untuk kelurahan se eh, Sumatera Utara gitu misalkan, nanti bakal dipakai sama orang lain gitu. Seperti itu kan, ya backend ya mungkin di belakangnya gitu, atau diagram daripada satu cloud architecture atau satu microservice architecture yang lengkap gitu kan, itu bisa jadi portofolio gitu. Lalu give it time gitu. Jadi emang butuh waktu untuk eh, teman-teman di eh, lihat ya sama orang lain gitu. Dan ya ketika teman-teman udah dilihat sama orang lain ya butuh waktu lagi gitu untuk ya orang lain itu eh, trust sama teman-teman gitu. Jadi butuh waktu untuk sampai ke tempat yang mau kita mau. Eh, ada satu pepatah bilang sedikit sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Mungkin kita eh, ngoding aja ya mungkin ya simpel-simpel aja gitu kan ya, 1 jam 1 hari ngoding gitu kan, nge-develop satu portofolio baru gitu. Misal portofolionya itu ya bikin sistem
informasi akademik gitu, misalkan yang pakai microservice dan sebagainya. Jadi ketika orang PMB gitu kan, penerima mahasiswa baru, ya itu bisa di scalable-in. Nah, itu mungkin emang nggak langsung plug kita tahu how to make-nya gitu kan. Ya kita bisa, ya mungkin kita belajar di hari pertama, habis itu di hari berikutnya kita coba eh, gambar-gambar, hari berikutnya kita coba desain daripada arsitektur database-nya. Nah, mungkin ya 1 jam 1 hari, ya 1 tahun itu mungkin udah kelihatan apa aja yang udah kita bikin. Kalau dia eh, komitmen sama apa yang dilakuin. Oke, next. Ini kita sampai jam 6. Oke, dikit lagi. Terima kasih mungkin itu untuk bagian backend dan tentang perusahaan gitu. Lalu ada developer ekosistem programs Indonesia. Nah, tadi udah jelaskan sama Mas Dana sama Tasya, kita punya Google Developer Student Club seperti yang ini sekarang di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Google Developer Groups seperti yang saya sekarang, Google Developer Groups Medan, lalu ada Women Tech Maker. Women Tech Makers juga ada di Medan, lalu ada eh, Google Developer Experts. Google Developer Student Club itu adalah komunitas untuk mahasiswa, lingkupnya itu mahasiswa yang suka dengan teknologi, terutama teknologi Google. Jadi dia seperti study group gitu ya. Mungkin nanti ada satu manajemen yang sering berjalannya waktu itu bakal belajar beberapa hal, ada learning path-nya masing-masing, ada workshop dan sebagainya seperti itu. Nah, lalu di GDSC itu ada di 71 universitas. Mungkin ini akan nambah gitu ya, karena banyak yang baru ini tahun lalu bikin event dan sebagainya. Lalu ada Google Developer Groups. Ini adalah komunitas juga, tapi targetnya itu adalah developer lokal gitu. Jadi bukan mahasiswa dan cuma mahasiswa gitu kan, tapi spesifik targetnya itu adalah developer lokal profesional gitu, di satu kota gitu. Nah, di Indonesia itu ada 10 kota, ada 13 Google Developer Groups dan Google Developer Groups Cloud, dan ada 63 event dalam setiap tahun. Nah, lalu ada Women Tech Makers, lalu ya sama aja, tapi ini untuk ciwi-ciwi yang suka dengan teknologi. Nah, eventnya itu ada misal International Women Day dan sebagainya. Gitu. Jadi eh, spesifik eventnya itu ya untuk para teman-teman cewek gitu. Lalu ada Google Developer Expert. Nah, mereka adalah para profesional yang punya keahlian di bidangnya sendiri masing-masing spesifik. Ada yang web, ada yang cloud, ada yang Android dan sebagainya, eh, yang sama-sama gitu kan eh, ngebantu teman-teman daripada yang di bawahnya Google Developer Groups gitu. Nah, ada 15 Google Developer Expert di Indonesia. Ini mungkin udah nambah, mungkin ada lebih dari 15 gitu ya. Ada 223 workshop, 6.900 people trained, dan 413 speech dalam satu tahun seperti itu. Oke, lalu habis. Oke. Nah, Google Developer Groups Medan Introduction. Tadi udah jelaskan untuk yang Medan, lalu event kita itu ada apa aja? Event kita itu ada, kalau yang besar itu ada IO Extended, itu di bulan Juli, lalu ada DevFest itu di bulan Desember. Nah, di pertengahan bulan itu biasanya ada Cloud Study Jam atau juara GCP, sama Android Study Jam atau juara Android. Nah, dan sering waktu juga di antara itu juga bakal ada meetup kecil, sharing dan sebagainya gitu. Nah, networking on opportunities, jadi ya partneran sama local community ya juga, teman-temannya jadi lebih banyak gitu. Nah, how to join dengan ikut event daripada yang GDG lakukan seperti itu. Nah, ini kemarin ini beberapa kegiatan. Oh, ini yang di Bali gitu kan, yang atas ini itu ketika Google I/O Extended pertama kali di Medan. Lalu ini di Bangalore di India, yang ada aku. Nah,
Lalu ini yang di Singapura bulan Juli lalu, Juni, sorry, bulan September kalau nggak salah. Nah, lalu ini eventnya ada Devest ini yang tahun lalu di UMSU gitu. Lalu ada sharing dan sebagainya, ada Google ya standard bulan Juli lalu di USU. Nah, lalu what's next in Indonesia gitu ya. Jadi ini open ke teman-teman semuanya untuk teman-teman Pak developer aplikasi mobile gitu kan. Grow app business skills you can apply right away. Jadi teman-teman yang suka yang adalah programmer mobile gitu kan, di sini itu ada Google Play Academy, silakan di scan untuk interestnya teman-teman. Jadi sekarang lagi berjalan Google Play Academy gitu kan, silakan di scan atau di linknya itu bit.ly/gpasjid. Nah, lalu ini udah oke di foto atau di scan. Lalu ada untuk teman-teman Google Cloud atau Cloud Developers gitu ya. Silakan join Google Cloud for Developers, Innovators gitu. Jadi silakan juga scan link yang di sini gitu, dan kita itu nanti ini ya bayar sih kalau nggak salah. Tapi ya silakan di scan aja. Lalu ini ya, ini masih sama. Oke, nah untuk teman-teman yang punya startup ataupun yang merencanakan bahkan bikin startup gitu ya. Jadi modal ngopi sama kawan-kawan, ayo kita bikin startup gitu, gas gitu. Jadi ya modal kopi aja gitu kan, modal kafe. Langsung bikin startup ya silakan teman-teman yang butuh funding untuk Google Cloud. Karena teman-teman itu bakal dapat 2.000 kredit untuk 2 tahun di awal kalau eligible gitu. Silakan juga di scan Google Cloud for Startups kredit di sini. Oke. Untuk scale jadi yang kalau startup itu udah scale gitu kan, itu bisa dapat 100.000 kredit, 100.000 USD untuk 1 tahun. Oke. Next, ini yang tadi. Nah, silakan teman-teman juga untuk bergabung ke Google for Developers Indonesia. Ya, jadi di sini itu ada bio link gitu ya. Jadi silakan join ke Discord-nya gitu. Nah, nanti di situ tuh ada banyak, semuanya itu dikumpulkan di situ, ada Google Developer Student Club ya, GDC semua kampus dari situ, ada Google Developer Groups juga dari situ, ada Google Developer Expert juga dari situ. Jadi lengkap semuanya dikumpulin di Discord gitu. Oke, next. Oh ya, tagline-nya learn, build, and connect gitu. Jadi ini tagline daripada Google Developer Groups. Oke, kita selesai. Lanjut ke yang terakhir, Devest. Nah, Devest adalah event lokal conference gitu kan, yang diselenggarakan oleh Google Developer Groups ya kan, secara serentak di seluruh dunia. Jadi ada hands-on demo, workshop, ada dan sebagainya yang tentang teknologi Google yang terbaru gitu. Dan nah, di kita di Medan itu bakal ada lagi. Nah, tahun ini gitu, dan Devest di tahun lalu itu ada 300 peserta lebih, 6 speakers di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yeay. Nah, speakersnya di tahun lalu itu ada Mbak Vero, Mr. Po, Mas Doni, Mas Andrew, Dr. Amelia, sama Bang Doli. Nah, topik untuk Devest 2023. Nah, jadi ada 5 nih topiknya. Jadi ada Android, ya kan, ada web, ada Firebase, ada machine learning, sama ada cloud. Oke. Jadi lengkap ya. Jadi kalau teman-teman suka gitu ya, aku pengen nih jadi belajar machine learning gitu, oke ikut Devest gitu. Dan bukan cuma untuk belajar ya, tapi ya ketemu sama teman-teman yang suka machine learning juga, itu juga keren kita. Nah, di Devest 2023 kita bakal ngundang 500 lebih professional software developers, Google Developer Expert, technical leaders, freelance, students, teman-teman semua, sama tech enthusiast untuk join Devest Medan 2023. Gitu.
Nah, event formatnya itu ada keynote speech, ada plenary session-nya, lalu ada tech talks, panel discussion, fire chat, and networking. Juga nanti ada parallel session. Nah, lalu untuk teman-teman di sini spesial gitu ya, silakan untuk akses link berikut ini untuk mendaftar Devfest Medan 2023 gitu. Nah, silakan ya silakan daftar gitu. Ini ada 72 orang. Nah, silakan daftar gdgmedan.com/devfest. Oke. Oke, sudah. Oke. Ya, mungkin boleh di-share link aja tuh di chat gitu ya. gdgmedan.com/devfest. Next, thank you. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya kembalikan ke Pak MC. Oke, thank you, Pak. Thank you. Waduh, udah lengkap sekali tuh dijelasinnya dari mulai yang ini sampai yang GDG. Selanjutnya kita bakal ada Devfest. Waduh, nggak sabar pasti ya member kita nih nungguin Devfest selanjutnya. Kira-kira bakal di mana? Tapi belum bisa di-spill ya, Bang. Oke, selanjutnya kita bakal masuk sesi Q&A. Sebelumnya izin saya screen dulu ya. Nah, udah kelihatan nih yang nanya. Ada 5 pertanyaan yang udah masuk. Bagi teman-teman yang masih ada waktunya. Ditunggu. Sebelum sesi Q&A ditutup, silahkan kalau masih ada pertanyaan, masukin aja. Tadi kan udah di-share link Slido-nya, kalau boleh. Ya, udah di-share lagi tuh sama rekan Agit. Pertama, mungkin kita ke pertanyaannya untuk Mas Vicky aja nih, biar masih seger-seger nih. Yang pertanyaan dari Zaki Irwansyah. Mau nanya nih Mas Vicky, co-organizer, disebut co-organizer. Bahasa dan DB yang tren untuk back-end industri sekarang apa ya? Kemudian maaf OOT dan terlalu teknikal. Oke, thank you. Gimana Mas Vicky? Bang Vicky? Oke. Silahkan. Tergantung kebutuhan gitu ya. Jadi nggak bisa ngikutin tren. Ya kalau kita ngikutin tren ya nggak habis-habis dong. Karena mungkin ya tiap tiap jam mungkin atau tiap hari ya ada project baru, bahasa baru dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau nanya yang tren, ya tren startup-startup di Jakarta, ya mereka itu untuk backend pakai Golang karena mereka pakai microservice. Untuk database-nya itu di Postgre, lalu Postgre atau MongoDB gitu ya. Ini startup patokannya ya inilah Tokoijo ya. Aku pakai itu, lalu mungkin untuk cloud-nya itu manajemen di Terraform, lalu cloud-nya ya Google Cloud atau AWS gitu. Lalu Terraform untuk manajemen infrastruktur as a service-nya. Apalagi ya? Itu sih kayaknya gitu. Dan di lain itu juga untuk GoPay itu teman-teman ada yang cerita GoPay aplikasi itu kan kalau nggak salah ada beberapa service-nya itu yang pakai Java Spring Boot gitu. Oke, thank you Bang Vicky. Udah terjawab ya pertanyaan dari Zaki. Selanjutnya, nih pertanyaan ke Bang Vicky juga nih. Izin bertanya, roadmap untuk menjadi seorang back-end bagi yang baru mulai sampai mahir. Nah, gimana tuh Bang? Oke, silakan buka roadmap.sh/backend. Dah itu. Jadi karena roadmap-nya itu ya beda-beda gitu ya teman-teman. Ca itu nanti sekarang misal nih mahasiswa gitu kan. Nah, next-nya itu mau intern. Nah, Ca itu bakal belajar dan pakai apapun yang ada di company tempat Ca intern gitu. Jadi
di balik harus nge-build diri berdasarkan roadmap yang udah ada gitu kan, tapi ya biasanya menyesuaikan sama tempat kerja kita gitu ya. Mungkin nanti tempat internnya itu pakai JS, Node.js ya kan, backendnya di Node.js ya, kita belajar itu gitu. Nah, itulah roadmap untuk cara yang paling mendekati gitu. Nah, nextnya apa ketika emang full job gitu ya, nah, mungkin di company yang sama gitu kan, ya mungkin belajarnya lebih luas lagi gitu ya, mungkin nggak cuman di eh, apa yang udah dipelajari pas intern ya, mungkin untuk manajemen case-nya dan segala macam gitu. Dan untuk roadmap-nya itu seperti itu realnya ya gitu ya, karena kalau idealisnya kita gitu kan ya, aku juga di awal-awal ya idealis gitu, pengen belajar yang canggih-canggih gitu, yang multi trading segala macam gitu ya, tapi pas ya di kerjaan ya pakai Laravel gitu ya, kita menyelesaikan sama apa yang ada di tempat company kita seperti itu, dan nggak ada masalah sama itu. Dan kalau emang mau ngembangin diri ya boleh aja side project kecil-kecilan kita ya, pakai apa yang kita mau gitu. Oke, sudah terjawab pertanyaan dari Cha. Walaupun namanya cuma 3 huruf, tapi kayaknya masih panjang lagi namanya itu. Tapi Oke. malu-malu orangnya. Selanjutnya nih, kayaknya kita ke lead aja nih pertanyaan ini. Pertanyaan dari Fitra. Apa saja proyek yang telah dikerjakan oleh GDSC? Silahkan, Tasya. Kak Tasya, monggo. Iya, oke. Bentar ya. Agak ada suara bising. Maaf banget, teman-teman. Oke. Apa aja proyek yang telah dikerjakan oleh GDSC? Em, itu apa ya? Untuk proyek mungkin tahun lalu kita belum ada. Mungkin tahun ini kita bisa buat eh kalau tahun lalu sih kita buat event-event kayak workshop dan lain sebagainya. Untuk tahun ini mungkin kita eh, akan fokus ke Google Solution Challenge-nya mungkin gitu ya guys. Gitu. Mungkin kita bakal ada project-project ke depannya. Itu sih, semoga menjawab ya. Oke, thank you. Fitra, semoga sudah terjawab ya. Lalu, ini ada anonimus nih. Waduh, dicurigai menjadi. Nggak dong. Anonimus mungkin malu-malu ya, sama kayak Cha, nggak berani dia. Jadi pertanyaannya kayaknya masih ke Kak Tasya nih deh. Apakah ada collab antar GDSC di Medan, Kak? Gimana tuh? Silakan. Collab antar GDC di Medan em, kemungkinan ada. Soalnya aku dan teman-teman lead yang di Medan sempat ada diskusi permasalahan collab. Jadi ditunggu aja informasi selanjutnya ya, guys. Oke. Oke, jadi kemungkinan kita bakal ada collab-collab ya guys. Ditunggu aja infonya, pantengin terus Instagram kita. Informasi nanti akan disebarkan di sana. Atau kalau yang udah ada join group member, nanti bakal di-share juga di sana. Selanjutnya, kita ke pertanyaan hamba Allah, Masya Allah. Kak, ini biasanya member-member baru emang gini sih khawatirnya. Kalau belum ada keahlian hebat di komputer, tetap bisa masuk kan? Gimana nih? eh Oke, itu aku ya. Nah, kalau untuk itu kita di sini sama-sama belajar, guys. Jadi nggak apa-apa. Itu kita terbuka buat buat latar belakang kalian apa itu, entah mungkin kalian jurusan hukum, manajemen, ekonomi, itu bisa banget, guys. Kita sama-sama belajar di sini. Kalau kalian punya ketertarikan dengan teknologi, developer, Google Teknologi, itu udah cukup, guys. Nggak perlu harus jadi ahli gitu. Oke. Siap, jadi bisa ya guys, walaupun kita nggak terlalu ahli gitu. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi nikmati aja prosesnya, nanti kita bakal membimbing kok. Kita bakal bareng-bareng belajarnya. Oke, lanjut nih. Kayaknya Bang Fikih ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Hantik. Nah,
Bang, sebagai seorang back-end, kira-kira ada rekomendasi website atau gimana supaya bisa mengasah kemampuan? Nah, gimana Bang? Berdasarkan riset dan pengalamannya. Oke, mungkin kalau apa di coding yang paling mendekati gitu ya, mereka punya course gratis beberapa untuk yang backend pemula gitu. Kalau yang dari luar ya jelas YouTube. Jadi YouTube backend jago backend dalam 10 jam gitu. Enggak, sorry, enggak. Atau yang playlist lah gitu. Tapi langsung to the point aja, bikin API untuk ABCD gitu. Nah, itu nanti ada playlist mungkin di YouTube. Nah, silakan dipelajarin di situ. Itu lebih relate. Thank you. Thank you. Jadi ya untuk jawabannya berarti ada di coding bisa dicari atau di YouTube bisa, tapi yang berbasis projectnya langsung ya. Nah, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Pilih satu lagi deh kayaknya, satu lagi. Terakhir karena tadi udah sama-sama 2, imbang. Kak Tasya 3, Bang Fikih 3. Bang Fikih udah 3, berarti Kak Tasya dong satu lagi. Nah, selanjutnya dari Anonymous lagi. Waduh, nggak berani lagi dia mencantumkan namanya. Pertanyaannya, apakah GDSC menyediakan sumber daya belajar atau pelatihan khusus untuk anggotanya? Silahkan Kak Tasya. Oke, aku jawab ya. Iya, kita bakal adain kelas, terus juga nanti dibantu dengan event-event dan study jam nantinya. Terus juga dari event-event yang akan kita buat, kita bakalan minta sponsor dari Decoding, dan itu biasanya dapat kelas belajar gratis. Dari situ kalian juga bisa belajar. Jadi banyak banget fasilitasnya untuk belajar ya, guys. Oke, thank you. Nah, jadi udah terjawab ya. Nanti kita bakal ada kolaborasi selanjutnya. Nah, karena makin lama makin banyak pertanyaannya. Kalau kita tunggu terus nih kayaknya nggak bakal selesai. Jadi ya kita cukupkan untuk sesi Q&A-nya. Kita lanjut lagi nih. Bakal ngapain lagi ya? Bentar. Nah, sesudah kita mendengarkan penjelasan dari Bang Fikih tadi, nggak kita udah melaksanakan sesi Q&A. Ini tadi linknya ya. Selanjutnya, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengisi satisfaction feedback kami, feedback satisfaction-nya. Ini linknya, nanti tolong Bang Agita ya udah di-share ya, tolong diisi spotnya, ditunggu ya. Nah, sebelum kayaknya kita udah mendekati akhir sesi deh, karena udah menunjukkan jam 17.36 kalau di laptop aku ya. Nah, jadi kita sebelum mengakhiri ini, kita foto-foto dulu dong, biar kita ada kenang-kenangan gitu ya. Boleh open cam semuanya, silahkan. Ambil posisi dan senyuman terbaik kalian. Silahkan open cam, ditunggu. Oke, yang bertugas untuk mengambil dokumentasi dari tim, silahkan. Siapa yang mengambil dokumentasi? Kalau tidak salah, Ilham. Ya, Bang Ilham, tolong dokumentasi. Kalau udah ini, bilang oke, udah siap dokumentasinya. Atau udah banyak yang open cam. Oke, mana Bang Ilham? Udah ready, Bang? Siapa ya? Nanti kita bakal ada. Udah.
Oke, udah. Nah, jadi nanti kita bakal ada 2 gaya. Pertama, bebas ya, bebas. Nanti keduanya gini, khas Google Developer. Gini ya nanti ya. Oke, sip. Pertama, foto yang pertama. Silahkan, bebas. 1, 2, 3. Wede. Lagi. 1, 2, 3. Ada aku, Cok. Oke. Lalu gaya ini, developer, Google Developer. Ayo dong, Google Developer. Udah member nih kayaknya, udah banyak yang member join nih. Wede. 1, 2, 3. Oke, aman ya Bang? Oke, thank you ya guys. Udah join pada sore hari ini, udah meluangkan waktunya. Walaupun sesi kita ya kayaknya panjang, tapi padat banget kan, bermanfaat sekali. Apalagi kalian bisa mengikuti berbagai macam program yang ditawarkan dari Google Developer Student Club. Nah, akhir kata saya Dimas Hawari mengucapkan terima kasih semuanya. Jangan lupa tadi satisfaction survei-nya diisi ya. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu ya. Bye.